Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Teman-teman, apakah kalian pernah mengalami kebingungan dalam melakukan sesuatu? Apa yang kalian lakukan? Menangis? Menyerah? Setiap hari manusia melakukan beragam kegiatan. Karena itu, manusia membutuhkan cara maupun petunjuk untuk memperlancar aktivitasnya. Kebutuhan terhadap petunjuk ini akan terus berlangsung, bahkan sepanjang usia manusia. Secara alamiah, teks prosedur membuat sesuatu lebih dekat dan bermanfaat. Hal ini karena teks prosedur berfungsi untuk kemudahan, keamanan, serta kelancaran semua kegiatan manusia, hingga kebutuhan dan aktivitasnya terpenuhi dengan baik. Lalu, apa itu teks prosedur? Seperti yang kita ketahui, teks prosedur merupakan teks yang berisi proses, petunjuk, cara, dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Teks yang menyajikan informasi seperti ini juga sering dikenal dengan manual, petunjuk penggunaan, resep, strategi, trik, kiat, tips, cara jitu, atau cara pemakaian. Anak kecil yang baru belajar merangkak pun membutuhkan cara bagaimana melangkahkan kaki dengan benar agar tidak terjatuh. Maka, ibunya pun memberi petunjuk dengan cara yang sederhana agar bisa ditiru anaknya. Menginjak usia sekolah, anak perlu petunjuk bagaimana membaca abjad, bagaimana menulis abjad, dan bagaimana berhitung. Selanjutnya, ketika dewasa, ia akan membutuhkan petunjuk tertentu sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Misalnya, ia membutuhkan petunjuk untuk membuat akun Zoom meeting untuk mengikuti kelas online, mencari artikel di internet, dan sebagainya. Oleh sebab itu, teks prosedur sangat menarik untuk dipelajari, bukan? Melalui pembelajaran teks prosedur ini, kalian akan memperkaya diri dengan menyimak, membaca, dan menyusun atau menulis teks prosedur bertemakan hal-hal yang sering kalian temui pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran. Setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menyusun dan menggunakan teks prosedur untuk kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, teks prosedur memiliki tujuan penulisannya. Tujuan penulisan dari teks prosedur ini ialah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut, serta memudahkan pembaca maupun pendengar agar bisa mengikuti isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Tahukah kalian, ternyata ada 3 jenis teks prosedur loh. Jadi, teks prosedur itu dibagi menjadi 3 jenis, yakni teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Pertama, yaitu ada teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Jadi, terbilang cukup sederhana. Contoh teks prosedur sederhana yaitu misalnya cara mengoperasikan setrika. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah. Langkah-langkahnya pun berjenjang dengan dilengkapi sublangkah pada setiap langkahnya. Contoh teks prosedur kompleks misalnya cara membuat surat izin mengemudi atau SIM. Dan yang terakhir ada teks prosedur protokol. Teks protokol sendiri adalah teks prosedur
yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit. Teks jenis ini juga terkenal mudah dipahami. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contoh teks protokol misalnya cara memasak mie instan. Nah, bergeser sedikit dari jenis-jenis teks prosedur, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur penulisan teks prosedur. Struktur penulisan teks prosedur yakni tujuan, langkah pengerjaan, serta penutup. Pertama, ada tujuan. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Tujuan teks prosedur juga disesuaikan dengan jenis teks prosedur yang dibuat, seperti teks prosedur yang berfungsi untuk menggunakan atau melakukan sesuatu. Kedua, ada langkah-langkah atau petunjuk. Bagian ini berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Dan yang terakhir, ada penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang atau penutup. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Bukan hanya mengetahui tentang struktur teks prosedur, dalam menyusun teks prosedur sendiri, tentu kita harus menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Maka untuk menentukan kata-kata yang akan digunakan, kita harus mengetahui kaidah kebahasaan teks prosedur itu sendiri. Pertama, ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Kedua, kata teknis. Kata-kata teknis merupakan kata-kata yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata-kata teknis ini memiliki makna khusus dalam suatu bidang tertentu. Ketiga, ada konjungsi. Dalam penulisannya, teks prosedur juga banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah, dan sebagainya. Keempat, ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan atau dimaksudkan untuk membujuk dan mengajak orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dan yang terakhir nih, ada deskripsi alat. Apabila teks prosedur berupa resep ataupun petunjuk menggunakan suatu alat, maka digunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warnanya. Setelah mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur. Pertama-tama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Sebelum menentukan teks prosedur, sebaiknya tentukan terlebih dahulu topik yang akan dibuat. Kalian bisa mencari sumber dari buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik. Setelah menentukan topik, lalu tentukan juga tujuannya. Teks prosedur bisa berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Ketiga, mengumpulkan informasi.
Kalian bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Setelah mengumpulkan informasi, baru kita menyusun kerangka kalimat dan mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Dalam hal ini, yakni merumuskan tema dan menentukan judul teks prosedur yang akan dibuat. Dilanjut dengan mengembangkan informasi yang didapat ke dalam langkah-langkah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kelima, ada koreksi dan revisi. Setelah menulis kalimat lengkap, sebaiknya Anda membaca ulang jika ada kesalahan dalam kalimat dan menentukan kalimat yang lebih tepat. Untuk melengkapi khazanah pengetahuan kita, saya memiliki salah satu contoh dari teks prosedur dengan judul yaitu Cara Membuat Akun Zoom Meeting di Handphone. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang biasanya diselenggarakan secara tatap muka atau luring, terkadang beralih pada pembelajaran secara daring atau online. Aplikasi yang sering digunakan salah satunya adalah Zoom Meeting. Namun, seringkali orang yang pertama kali melakukan proses pembelajaran secara daring merasa kebingungan. Untuk itu, berikut adalah cara membuat akun Zoom Meeting di smartphone. Untuk alat yang perlu dipersiapkan adalah smartphone yang terkoneksi internet. Pertama-tama, mendownload aplikasi Zoom Meeting di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Kedua, buka aplikasi Zoom Meeting yang telah berhasil terpasang. Ketiga, tekan tombol mendaftar atau sign up dalam bahasa Inggris. Langkah keempat, isi kolom data-data yang tersedia. Lalu, setelah mengisi kolom data-data, buka aplikasi email untuk mengaktifasi akun Zoom Meeting. Setelah itu, buka kembali akun Zoom Meeting. Lalu, masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Dan terakhir, aplikasi Zoom Meeting siap digunakan. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Terlebih lagi menggunakan smartphone yang tentu sudah sering kalian gunakan. Selamat mencoba! Memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan kalian. Teman-teman, berikut adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya telah diacak. Silakan kalian jeda video ini selama 1 menit, lalu susunlah teks prosedur ini. Nah, berikut adalah susunan yang benar. Apakah jawaban kalian sesuai? Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur, saya telah menyediakan link Google Form yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Silakan isi untuk memperkuat pengetahuan kalian. Demikian pembelajaran kita tentang teks prosedur kali ini. Semoga pembelajaran hari ini mampu membuka cakrawala baru bagi kita terkhusus kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.